Kemudian adapun sunnah-sunnah wudu sangat banyak ya. Tentu kalau kita berwudu ikut sunnah, pahalanya lebih banyak ya. Tapi harus kita tahu mana yang rukun, yang tidak boleh ditinggalkan, mana yang boleh ditinggalkan, ataupun kalau ditinggalkan tidak membatalkan wudu. Ya, sunnah-sunnah wudu sangat banyak, diantaranya baca bismillah sebelum wudu. Kemudian mencuci tangan ya, hingga pergelangan sebelum wudu. Kemudian berkumur, istinsyak, menghirup air ke hidung, kemudian istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung. Kemudian di antara sunnahnya adalah membasuh 3 kali, kecuali kepala maka hanya sekali. Kemudian di antara sunnah dahulukan kanan dari yang kiri. Seandainya ada orang berwudu tangan kiri dulu baru tangan kanan sah. Kaki kiri dulu kaki kanan sah ya. Tapi yang sunnahnya kanan dulu baru kiri sebagaimana dalam hadis ya. Kemudian yang berikutnya mengusap kedua telinga. Kemudian juga berdoa setelah berwudu. Kemudian yang terakhir catatan penting ya. Pertama, untuk membasuh minimal air dijalankan di anggota tubuh. Jika digosok maka lebih afdal. Maksud saya kalau kita wudu itu harus air di jalan ya. Adapun kalau orang berwudu cuma semprot spray maka tidak sah. Karena namanya goslu, mencuci itu air jalan. Ya. Apakah harus digosok ketika berwudu? Tidak harus, sunnah. Kalau bisa digosok ini lebih bagus. Tapi seandainya ada orang nyalain keran kemudian dia cuma gini aja, tanpa digosok, yang penting kena air semuanya, maka sah. Ada orang misalnya cuci kaki, dia cuma nyelupin kakinya, sah. Ya. Tapi kalau dia gosok, itu lebih afdal. Ya. Dan ini pendapat jumhurnya. Karena pendapat Malikiyah harus digosok. Ya. Tapi yang benar, tidak harus. Ya. Kemudian, yang kedua, seluruh anggota wudu yang dibasuh harus terkena air. Kecuali kepala, ya. Kepala maka yang penting sebagian besar. Kenapa? Karena kepala yang diwajibkan, karena kepala tidak dibasuh tapi diusap. Ini yang perlu kita ingatkan. Baik.